warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Manajemen Investasi Bank Syariah. Saya Yuni Melnia dan ditemani oleh kedua teman saya, Uliana Tari dan Ayu Pratiwi. Langsung saja pada pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian manajemen investasi. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage, yang berarti ketatalaksanaan, pengelolaan, penanganan secara seksama. Dalam bahasa Arab sering digunakan idarah yang semakna dengan tadbir, siasyah, dan kiadah. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Selanjutnya, adapun pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12, penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sementara investasi memiliki arti penanaman faktor-faktor produksi pada proyek tertentu, baik yang bersifat baru sama sekali ataupun perluasan usaha atau pabrik yang sudah ada. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip investasi di bank syariah. Pada dasarnya, prinsip-prinsip investasi yang ada pada bank syariah itu tidak banyak berbeda dengan bank konvensional. Hanya saja setiap bank memiliki otoritas untuk membuat prosedur dan kebijakan dalam menganalisa pembiayaannya. Namun demikian, terdapat prinsip umum yang dapat dijadikan dasar pegangan dalam pembiayaan. Beberapa hal yang mesti dipertimbangkan bank syariah sebelum melakukan pembiayaan antara lain: pertama, aspek rentabilitas sebagai fund manager yang amanah. Tentu bank syariah memiliki aspek-aspek yang menguntungkan. Kedua, aspek likuiditas. Selalu tersedianya dana yang cukup yang diperkirakan dibutuhkan nasabah. Ketiga, spread risk. Nah, selanjutnya yaitu proses investasi. Dalam mengevaluasi suatu permohonan investasi, pejabat pembiayaan bank syariah memperhatikan hal-hal berikut: uji kelayakan proyek oleh tim penilai atau komite pembiayaan, faktor 5C, analisis berdasarkan data yang lengkap dan dilakukan secara jujur dan objektif. Layanan cepat, agar realisasi pembiayaan on time, mengutamakan kepentingan lembaga dan hindari vested interest pribadi penilai. Selanjutnya yaitu data analisis. Data analisis terbagi menjadi 11, yaitu yang pertama beberapa pendekatan, analisis investasi 5C, tujuan analisis investasi, prosedur analisis investasi, aspek dianalisis, alat analisis, rumusan analisis, rumusan hasil analisis, kualitas investasi, pemantauan dan pengawasan pembiayaan, penanganan investasi bermasalah, dan yang terakhir penyitaan barang jaminan investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uliana Tari dari kelompok 6. Baiklah, saya akan melanjut pembahasan yang sebelumnya telah dibahas oleh teman saya Yuni Melnia. Sebelum bank syariah melakukan investasi, ada beberapa pendekatan yang mesti dilakukan. Yang pertama, pendekatan jaminan. Bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang memiliki pinjaman kreditur. Yang kedua, pendekatan karakter. Bank mencermati secara sungguh-sungguh karakter nasabah. Ketiga, pendekatan kemampuan pelunasan. Bank menganalisa kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman. Keempat, pendekatan dengan studi kelayakan bank, mencermati kelayakan usaha yang diajukan oleh peminjam. Dan yang kelima, pendekatan fungsi-fungsi bank. Selanjutnya ada analisis investasi 5C. Prinsip analisis investasi didasarkan pada 5C, yaitu karakter, sifat atau karakter nasabah peminjam, capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan dana yang dipinjam, kapital, besarnya modal yang diperlukan peminjam, kolateral, yaitu jaminan yang dimiliki peminjam sebagai jaminan atas dana yang dipinjam, condition, yaitu prospek usaha nasabah.
keuangan dan penelitian. Poin selanjutnya yaitu aspek yang dianalisis. Terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan pada mudarib, yaitu aspek yuridis, calon debitur, cakap hukum, usaha legal, aspek pemasaran, siklus hidup produk, produk substitusi, perusahaan pesaing, tingkat kemampuan daya beli masyarakat, program promosi, daerah pemasaran, faktor musim, manajemen pemasaran, kontrak penjualan, aspek teknis, lokasi usaha, fasilitas gedung, bangunan usaha, mesin-mesin yang dipakai, proses produksi, aspek keuangan, kemampuan produksi, untung, sisa-sisa pinjaman dengan pihak lain, beban rutin di luar kemampuan usaha, arus kas, aspek jaminan, syarat-syarat jaminan, syarat ekonomi, dan syarat-syarat yuridis. Selanjutnya poin alat analisis. Alat analisis yang dipakai dapat menggunakan angket dan wawancara, serta pendukung lainnya, misalnya laporan keuangan, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menganalisa keuangan perusahaan, digunakan beberapa instrumen, yaitu payback periode atau PBP. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ayu Pratiwi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Uliana Tari. Yang ketujuh, rumusan hasil analisis. Perumusan hasil analisis harus memperhatikan beberapa hal, yaitu identitas pemohon, umur calon pemohon antara 22 sampai 50 tahun. Yang kedelapan, kualitas investasi. Itu dia tingkatan kualitas investasi itu memiliki 4 tingkatan, yaitu ada lancar, ada kurang lancar, dan diragukan dan macet. Yang kesembilan itu penanganan investasi bermasalah. Resiko terjadinya peminjam adalah ketertundaan pengembalian atau bahkan ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengatasi hal ini, maka bank syariah harus mampu untuk mengatasi dengan beberapa cara. Pertama, analisis sebab kemacetan. Yang ke-10 itu pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Realisasi pembiayaan atau investasi bukanlah akhir dari proses pembiayaan. Yang ke-11, penyitaan barang investasi. Jaminan yang diberikan kepada bank syariah dapat disita atau penalti. Walaupun hal ini sangat bergantung ada kebijakan manajemennya. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri, terima kasih.